Baik, terima kasih. Saya Maestro Pitagoras yang mengambil mata kuliah Manajemen Information System Paralel B, Serlengkong. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil, yakni ini dia, The Impact of ERP Systems Usability on Enterprise Resource Planning Project Implementation Success via the Mediating Role of User Satisfaction. Jadi jurnal ini adalah apa sih impact ERP sistem ini, kegunaan fungsionalnya pada enterprise yang jelas. Dan ini terlebih khusus pada di planning project implementation. Jadi implementasi rencana project sehingga bisa sukses. Nah, ini yang dihubungkan dengan ini. Via the mediating role of user satisfaction, yaitu adalah peran dari hubungan ERP nanti dengan peran dari kepuasan user sendiri atau pengguna. Nah, di sini penulisnya ada beberapa orang. Dia dari Yordania. Mereka ini dari the University of Jordan, Jordania. Nah, ini adalah link dari doi-nya. Oke. Kemudian, nah, di abstract ini saya sudah ada highlight beberapa. Nah, jadi di organisasi atau perusahaan lingkungan ini itu perlu menciptakan atau mempertahankan daya saing yang mereka untungkan. Jadi ada senjatanya deh. Dan solusinya atau senjatanya itu salah satunya adalah ERP yang telah kita pelajari di semester ini, yaitu adalah Enterprise Resource Planning, yang dianggap itu sebagai alat atau senjata yang kuat begitu. Dan tingkat keberhasilannya dapat mempengaruhi dan mengguncang kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi pernah saya bilang bahwa apa sih yang mau dibangun dulu? Apakah AI dulu atau CRM system atau lain hal? Lalu ERP, apa sih yang kalian mau bikin pertama? Nah, dan terjawab yang paling signifikan dan core sekali di bagian organisasi atau perusahaan ialah ERP, yakni Enterprise Resource Planning yang telah kita pelajari. Nah, di abstrak ini saya sudah highlight. Jadi penelitian ini akan ada 106 managers yang menggunakan ERP system. Nah, jadi temuan penelitian ini itu memastikan ya kesesuaian model dan peran mediasi UIS atau User Information Satisfaction. Jadi user satisfaction ini nanti ada, nah ini ada keywordsnya itu UIS. Nah di Yordania begitu. Nah penelitian ini menunjukkan kekuatan kegunaan yang kuat untuk dicapai ERP PIS. PIS ini, nah di bawahnya ada keywords itu, Project Implementation Success. Jadi berdasarkan penemuan ini atau temuan ini, pengembangan aplikasi ERP akan ditingkatkan dengan organisasi-organisasi yang menggunakan software dalam hal kegunaan. Dan organisasi ini akan memperoleh ERP aplikasi juga loh. Dan akan meningkatkan keputusan mereka dalam memilih solusi dari ERP sendiri. Nah, ini keywords-nya ada usability, ada ERP, ada user satisfaction, ada information juga, ada project implementation success. Nah, PIS ini akan banyak dibahas di berikutnya. Dan ini sebenarnya harus ditambah lagi. Tadi yang ini adalah user information satisfaction. Nah, ini akan disinggung terus sepanjang jurnal ini karena memang mediasi role-nya memang hubungannya itu ke arah information satisfaction, ERP dan information satisfaction begitu lebih mudahnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian introduction. Nah, jadi di sini itu yang saya baca, jadi banyak beberapa peneliti itu mempertimbangkan
consider. Nah, itu sistem informasi, khususnya ya IT yang jelas. Karena fleksibilitasnya sebagai ya, enabler atau trigger gitu untuk mencapai keunggulan yang kompetitif yang diinginkan, dan sebagai dukungan penting. Ini penting sekali sih. Dukungan penting untuk keputusan bisnis operasional dan strategis. Nah, kan ada kita bahas decision support system, dan ternyata di sistem-sistem lain itu juga sebetulnya ujung-ujungnya itu menentukan keputusan strategi bisnis gitu. Jadi karena itu diperlukanlah penelitian yang detail untuk memeriksa peran apa sih, peran aplikasi TI atau IT dalam meningkatkan keputusan yang manajerial. Nah, di sini in enhancing the managerial decisions. Nah, di sini dia karena sudah memakai kata emphasize, dia jadi menekankan, jadi perlunya perusahaan besar untuk mengintegrasikan ERP sistem ini eh, seperti sistem ERP dengan strategi dan proses manajemen dari knowledge mereka. Jadi sehingga mereka itu dapat bertahan dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Tiap perusahaan itu pasti ada kompetitor, jadi dan itu tergantung lingkungan juga, ada business environment-nya. Jadi yang pada nanti di gilirannya kalau telah mengadaptasi sistem ERP ini dan mempertimbangkan kepuasan pengguna atau user satisfaction, itu dapat mempercepat keputusan manajerial pastinya. Nah, ini dia menjelaskan secara di bagian market share begitu dan global. Nah, saya skip. Uh, um, di sini saya sudah highlight. Jadi ini mewakili introduction. Saya pikir penjelasan saya ini mewakili introduction dari keseluruhan. Nah, jadi penelitian ini itu tuh diterapkan dan dilakukan untuk tujuan deskriptif dan penjelasan. Nah, jadi pendekatannya itu pendekatan kuantitatif yang digunakan. Jadi sehingga survei ini merupakan strategi untuk mengumpulkan informasi dari responden. Jadi bagian berikut nanti akan membacakan karya yang paling efektif dalam literatur. Jadi sebenarnya dia itu akan membahas banyak literatur dari peneliti di next bagian berikutnya. Lalu bagian 3 akan menjelaskan model dan metodologi penelitian, dan bagian 4 akan membahas temuan praktis, dan bagian 5 akan membahas kesimpulan atau conclusion. Nah, oke, kita masuk di literature review. Nah, di sini di 2.1 ada software usability. Nah, jadi dia sekali lagi tadi di jurnal ini dibilang dia akan kayak mengadaptasi banyak literatur-literatur. Nah, kayak semacam ada Nielsen ini, dia banyak sekali literatur-literatur yang mereka ambil sehingga menciptakan penelitian ini. Jadi saya akan merangkumnya tanpa menyebutkan karena bisa dibaca ini. Saya akan yang saya highlight ini itu merupakan poin-poin penting yang telah saya baca keseluruhan. Nah, di software usability ini mengungkapkan bahwa banyak studi menunjukkan bahwa proyek software ini harus menghabiskan setidaknya 10% dari anggarannya. Kenapa? Nah, itu untuk meningkatkan efektifnya sehingga sampai 100%. Nah, ini cukup ekstrim juga yang dikatakan dari Nielsen and Gilutz ini. Jadi, software projects ini harus seenggaknya anggarannya ada itu 10% lah. Minimal. Saya bisa katakan ini minimal karena spend at least. Nah, jadi kegunaan ini itu merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi keberhasilan software. Dan itu dipelajari sebagai yang paling banyak faktor efektif dalam bidang pengetahuan interaksi komputer manusia. Ini human computer interaction knowledge area. Nah, di kegunaan
juga sangat mempengaruhi penerimaan proyek oleh end user, sehingga mempengaruhi keseluruhan dan keberhasilan maupun kegagalan dari proyek itu sendiri. Nah, di faktor kegunaan yang diperkenalkan dalam literatur sebagian besar, nih literatur-literatur yang ada di atas yang telah dibahas mereka. Nah, untuk mempertimbangkan kegunaan sebagai jumlah efisiensi, efektivitas, kemampuan belajar, dan kepuasan pengguna. Learnability ini kayak semacam kayak ntar kan semakin banyak ada masalah, kita perbaiki, semakin banyak masalah. Nah, itulah dinamakan learnability pada organisasi atau perusahaan. Nah, lalu bisa memperkenalkan secara komprehensif begitu definisi kegunaan ya atau usability yang di dalamnya melingkup 7 atribut utama yang grup et al bilang ini yang 2014. Dia bilang ini 7 atribut utama. Pertama, ada efisiensi, produktivitas, efektivitas, terus memorability, terus ada keamanan, ada universality atau universalitas, dan satisfaction atau kepuasan. Nah, di sini jadi faktor utama yang harus dipelajari dari usability dalam penelitian ini adalah yang tadi kita sudah bilang yang diambil di usability yakni efisiensi, efektivitas, memorability, keamanan, dan universalitas. Jadi di sini di mana efisiensi ini diartikan sebagai kemampuan sistem ERP untuk memungkinkan pengguna memproduksi hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan sejumlah resource yang digunakan. Lalu kemudian ada di sini efektivitas. Nah, di efektivitas itu tuh mengukur kemampuan sistem ERP untuk menyelesaikan tugas tertentu, menghasilkan hasil yang diinginkan dengan benar dan tepat, correctly and precisely. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya kita belum sempat di highlight mungkin di sini ada disebutkan memorability. Oh ya, itu ada. Nah, di memorability checks if our ERP system are understandable and clear. Yang dimaksudkan memorability itu memeriksa apakah sistem ERP dapat dimengerti dan jelas. Begitu. Kemudian ada keamanan. Mengukur kemampuan sistem ERP untuk menghindari masalah keamanan yang terkait dengan lingkungan hidup. Nah, mungkin ada di keamanan ini diperhatikan aspek keamanan, misalnya memang di wilayah itu memang rawan kebakaran, jadi atau bagaimana. Jadi memang dipersiapkan apa-apa sih yang solusi atau apapun yang mencegah supaya tetap berjalan ERP sistem ini. Mungkin lebih ke ada lingkungan fisik maupun lingkungan sistem itu sendiri. Pokoknya adanya culture backgrounds yang berbeda-beda. Lalu di universalitas itu mengukur kemampuan sistem ERP untuk digunakan oleh beragam jenis orang dari latar belakang budaya yang berbeda dengan produk software dan utilitas praktis produk software itu sendiri. Nah, di sini diartikan universalitas itu bagaimana sih ini sistem ERP? Ini bagaimana sih sistem ERP bisa dimengerti secara universalitas, mungkin walaupun memang setiap perusahaan memang ada pelatihan begitu, misalnya ada sistem baru atau bagaimana, tapi
em, tetap tapi tetap diusahakan bagaimana cara sistem ERP ini menjadi sesuatu yang universalitas begitu. Oke, berikutnya ada user satisfaction di sini di 2.2. Nah, jadi general concept atau konsep umum untuk user satisfaction ini telah menjadi topik penelitian ya yang mendasar, fundamental, yang dibagikan oleh beberapa orang bidang pengetahuan karena manfaatnya. Nah, jadi pengguna kepuasan atau the user satisfaction ini tuh penting. Kenapa penting? Karena untuk mengelola hubungan pelanggan, ada customer relationship. Nah, disinggung lagi customer relationship di sini. Terus untuk mendapatkan dan mempertahankan loyalitas dari uh, customer itu sendiri. Nah, jadi ini tuh penting untuk bagi strategi untuk menggapai lingkungan yang kompetitif. Nah, di sini disinggung UIS, User Information Satisfaction, telah dipelajari secara khusus di bidang IS atau Information System dan dianggap sebagai faktor penting keberhasilan IS. Jadi, misalnya bisa dibilang user satisfaction ini atau user information satisfaction itu penting sekali karena kenapa? Secara dasar organisasi atau misalnya kita ambil contoh toko ataupun penjual yang menggunakan information system di tokonya dia atau perusahaannya dia, pasti ujung-ujungnya mengacu kepada user satisfaction, user itu sendiri. Karena kan user yang beli mereka atau beli produk mereka atau yang menggunakan jasa mereka, jika mereka memakai sistem IS, pasti ujung-ujungnya pasti user sendiri. Apa kepuasan user itu sendiri? Apakah mereka puas um, dalam sistem informasi mereka atau lebih memudahkan, lebih lebih ramah user begitu, lebih gampang digunakan. Jadi banyak faktor. Nah, jadi ini tuh penting sekali di user satisfaction. Nah, informasi-informasi itulah yang dinamakan UIS, User Information Satisfaction. Nah, di sini itu lebih detail, banyak diambil penelitian-penelitian begitu. Mungkin kita langsung masuk ke ERP system. Nah, di ERP system ini, pertamanya di sini disebutkan ada sistem material resource planning MRP system. Jadi merintis jejak untuk sistem ERP yang baru. Nah, kita mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Jadi MRP ini itu sebagai cikal bakal untuk di ERP sistem yang baru ini. Jadi MRP ini itu was developed atau dikembangkan untuk memecahkan persamaan manufaktur universal dan untuk menentukan masa depan sebagai prasyarat yang sesuai dengan adanya dengan dihubungkan dengan sesuai dihubungkan dengan jadwal master atau master schedule. Nah, ada bill of material di situ dan inventory records. Nah, itu juga pernah disinggung juga di kelas untuk inventory records ini. Nah, jadi ini tuh memunculkan solusi dari ERP. Nah, solusi dari ERP ini tuh mengotomatiskan dan mengintegrasikan semua area manajemen, sekali lagi, mengintegrasikan semua area manajemen, bahkan sumber daya manusia, even human resource function, dan fungsi desain itu sendiri. Jadi memang ini core sekali ya, pas dijelaskan di ERP system ini. Jadi banyak di sini dia mengambil peneliti-peneliti tentang ERP, menjelaskan efektif
ERP, benefitnya, mungkin kita sudah tahu. Nah, pokoknya intinya eh, ada, tapi walaupun ERP sebagai core, tapi harus ada kompromi yang dilakukan. Pas misalnya kita baca di sini, some compromise is needed. Kompromi itu diperlukan antara ada flow dari perusahaan atau organisasi dan sistem ERP untuk mencapai manfaat maksimal dan menghindari potensi resiko. Jadi begini, ibaratnya eh, ERP ini itu dibutuhkan sesuai perusahaan. Menurut kesimpulan saya, bukan perusahaan yang mengikuti ERP. Mungkin ERP-nya bagus, mungkin flow-nya bagus, terus fiturnya bagus, sampai forecast segala macam bagus. Tapi misalnya perusahaan tidak membutuhkan ataupun tidak sesuai, itu sih menjadi mubazir sih. Nah, jadi intinya di sini ERP ini harus berkompromi terhadap perusahaan yang memakai ERP. Jadi ERP memang harus disesuaikan lah dengan organisasi perusahaan itu. Nah, berikutnya di sini ada di 2.4 ada ERP Project Implementation Success nih yang ada di keywords. Nah, di sini coba kita lihat, melihat literatur review tadi. Jadi banyak kan peneliti-peneliti begitu, tulisan-tulisan peneliti yang diangkat tadi di literatur review. Ada dia tuh menemukan ada dua mainstreamsnya. Mungkin tren lah bisa dibilang begitu. Jadi salah satunya adalah menangani penentu keberhasilan dan kegagalan seperti faktor penentu keberhasilan. Nah, ini uh, dan di sini menurut kita ini ada tahap. Jadi tahap pertama, jadi tahap-tahap mau menemukan atau apa sih faktor penentu keberhasilan begitu. Apa sih faktor-faktornya? Nah, jadi pertama ada hal itu tuh berada di pertama di luar lingkup penelitian ini. Kedua, itu mengidentifikasi kriteria sukses yang baik dianggap sebagai prasyarat untuk menentukan kesuksesan kritis faktor. Nah, jadi di sini dibilang, di sini tuh banyak peneliti menggunakan model keberhasilan IS untuk mengukur keberhasilan dan implementasi proyek ERP seperti di DNM model. Nah, di sini menurut model Gable, dia itu memiliki 4 faktor yang menentukan keberhasilan IS atau System Information ini. Dua faktor pertama yakni adalah dampak individu dan dampak organisasi yang mengukur keberhasilan saat ini. Nah, sementara dua lainnya, kan tadi ada dua, ada total 4, dan dua lainnya adalah kualitas informasi dan kualitas sistem. Nah, ini kualitas informasi dan kualitas sistem ini itu menentukan keberhasilan dari sistem informasi dalam jangka panjang. Nah, kalau ini model DNM ini, DNM model itu mengukur keberhasilan IS melalui dampak bersih yang didefinisikan sebagai sejauh mana sih IS membantu untuk mencapainya keberhasilan individu, kelompok, organisasi, industri, bahkan negara and nations. Nah, di sini kita masuk ke di research model dan hipotesa formula. Jadi formula hipotesanya. Nah, ini cukup rumit, tapi saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya cari, apa yang saya baca. Itu kembali lagi menurut pendapat saya. Jadi yang telah menggunakan studi lagi,
kembali lagi ini pokoknya itu semua berdasarkan studi, pertama didasarkan oleh studi, baru mereka melakukan penelitian. Nah, ini mereka akan melakukan penelitian di sini, di research model dan hypothesis formulation. Nah, pada bagian 2 tadi, penulis mengidentifikasi ada komponen utama model di mana kegunaan dianggap sebagai variabel independen. Jadi UIS itu mewakili mediator dan ERP-PIS adalah variabelnya. Jadi ingat, tapi bukan variabel yang independen, tapi variabel dependent, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Di sini ada gambar 1, nantinya kita akan ke arah sana. Lalu dari hubungan antar komponen juga dibangun sebagai usability juga. Dengan demikian, di sini ada pertanyaan utama yang dibahas oleh penulis. Jadi begini, what is the possible impact of usability on ERP projects implementation success atau ERP PIS considering the mediating role of usability in Jordan. Ini dia mengambil studinya di Jordan. Jadi apa sih kemungkinan dampak kegunaan pada keberhasilan implementasi proyek ERP atau PIS, ERP PIS maksudnya mempertimbangkan peran dari mediasi dari kegunaan atau usability di Jordan. Nah, di sini ada ERP software usability yang di dalamnya ada sifatnya yang faktor-faktor tadi yang setelah saya sebutkan sebagai faktor penentu. Ada efisiensi, efektivitas, terus ada memorability, terus ada universality, ada security. Di sini kalau bisa saya jelaskan ini H01. Nah, keempat ini dia berhubungan dengan ERP implementation success. Ini ada individual impact dan organizational impact. Nah, ini H01. Jadi ini hubungannya diingat-ingat lagi di H01 hubungan dari ERP software usability kepada ERP implementation success atau ERP IS. Nah, di H02 di sini ERP software usability berhubungan dengan user satisfaction. Nah, dia berhubungan begini. Dan di H03 user satisfaction dihubungkan dengan ERP implementation success. Nah, di H04 ini hubungan dari ERP software usability kepada ERP implementation success, tapi dia melewati user satisfaction. Jadi dia langsung menghubungkan di sini. Nah, jadi di sini sih dia tuh peneliti-peneliti ini menurunkan ada pokok-pokok berikut ini dalam hipotesanya dia ya. Jadi ini mungkin saya cuman H01 tadi kita sudah jelaskan. Jadi kita tidak dijelaskan secara ini P ini apa, tapi bisa dilihat di sini H01, H02, H03 sama H04. Nah, di sini kemudian kita masuk kepada metodologi penelitiannya mereka atau research methodology. Jadi penelitian ini itu diterapkan dan dilakukan untuk tujuan deskriptif dan penjelasan. Nah, tadi kita bilang pendekatan ini, metode penelitian ini itu pendekatannya sebagai kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi pendekatan kuantitatif ini digunakan sehingga survei merupakan strategi tipikal untuk mengumpulkan informasi dari responden. Jadi ada analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan SEM. SEM itu adalah Structural Equation Modeling. Dengan PLS, Partial Least Square. Jadi ada pendekatan SEM dan PLS serta pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam research metodologi ini. Nah, jadi makalah ini atau jurnal ini tuh membangun pekerjaannya atau penelitiannya berdasarkan sumber data sekunder dan primer. Nah, di data sekunder ini disajikan pada bagian 2 ini penelitiannya. Tapi sedangkan data primer itu diperoleh melalui
survei menggunakan kuesioner. Sedangkan kuesioner kan biasanya digunakan dalam analisis statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, di sini ditulis kuesioner ini diisi oleh 106 manajer yang menggunakan solusi ERP di Yordania. Nah, acak sampel ini tuh dipilih karena memungkinkan peneliti-peneliti ini tuh untuk memilih sampel tanpa dia bias atau uh, bias lah, apa sih namanya, keluar lah begitu. Jadi sampel yang dipilih dengan demikian dapat dikatakan ini mewakili seluruh populasi. Jadi melalui mengidentifikasi ada kerangka sampling yang sesuai dan implikasinya untuk generalisasi nanti pada penelitian seluruhnya. Nah, di kuesioner ini yang digunakan itu dibagi ada 3 bagian. Nah, di bagian pertama sudah terbiasa gitu mendeskripsikan variabel independen, jadi ada usability di situ. Dan di second part, di bagian kedua, digunakan untuk mendeskripsikan mediator UIS. Dan the final part atau bagian ketiga atau bagian terakhir digunakan untuk mendeskripsikan variabel dependent dari ERP PIS itu sendiri. Jadi kuesioner ini menggunakan skala Likert. Nah, ada 5 poin skala Likert ini yang ada very little, little, medium, big, very big begitu. Ini ada 5 point Likert di sini. Mereka menggunakan nih 5 point Likert ini. Ini tabelnya ada 1 very little, 2 little, 3 medium, 4 big, 5 very big. Kemudian di sini tuh mereka melakukan penelitian, tapi saya masih kurang mengerti untuk menjelaskan, tapi itu cukup membantu saya untuk melihat analisis metode yang digunakan begitu. Jadi sampai ada path codings di sini. Yang di gambar ini ada effectiveness 1. Nah, yang hubungan tadi yang telah dijelaskan di gambar yang di atas. Nah, ini hubungannya ini untuk sudah mencapai ada formulanya. Jadi ada effectiveness tadi, efficiency, ada memorability, ada security, ada universality. Nah, di sini user satisfaction-nya ada bagian sini, dan tadi di bagian di bagian kanan ini ada di ERP implementation success di sini. Jadi di sini seperti biasa tadi yang di bagian sini, yang bagian kiri adalah ERP software usability. Nah, di sini kan di ERP implementation success tadi pasti ada ini kan, ada individual impact dan organizational impact. Nah, betul ini ditulis di sini, dan ini user satisfaction. Nah, mungkin ini angka-angkanya ini yang diambil dari H01, H02. Oh ya betul, H01, H02, H03, dan H04. Di situ adalah batas-batasan frame-nya. Di sini ternyata diimplementasikan untuk melakukan penelitian di vector loading ini. Di sini ada Cronbach alpha test. Nah, ini kita rasa mereka melakukan tes Cronbach alpha dari ketiga pilar penelitian ini, yaitu ERP usability, ada individual organizational impact, dan user satisfaction. Nah, dia berada di bagian sini di 0,7 sekian. Nah, di sini ada composite reliability CR atau average variance dan average variance extracted atau AVE test. Nah, di sini di AVE test kembali lagi sama 0,7 juga. Nah, ini pilarnya tadi yang 3 ini. Nah, kemudian ada tes R kuadrat. Nah, kita masih kurang mengerti apa ini R square yang dimaksud. Tapi kita lagi lihat-lihat ya, sepaham kita saya menjelaskan ini. Jadi mungkin kita bisa berikutnya ada hipotesis testing. Nah, di sini dia udah mulai
eh, dia menggunakan bootstrapping procedure dan dan menggunakan 106 case itu tadi. Jadi untuk mau melihat signifikan yang coefficient path-nya, coefficient jalurnya begitu. Oke. Lalu di 5 ini dia menjelaskan di sini secara detail ya. Dia menjelaskan peneliti harus mengajukan 2 pertanyaan dalam analisis mediasi katanya di sini. Jadi ada pertanyaan pertama, apakah ada jalur mediasi yang signifikan secara statistik dari kegunaan IRP dan tadi yang di kanan itu apa? PIS. Lalu yang kedua itu bagaimana hubungan masing-masing ketika jalur dari independen ke dependen itu mencakup lebih dari satu flow. Oke. Jadi penelitian itu merangkum semua statistik beta untuk menentukan signifikansinya, menilai apa signifikannya. Oke, kemudian di sini oke. Di sini di tabel 3 ini setelah melakukan penelitian dan formula dari hipotesanya mereka, di sini ada summarize results-nya di sini. Jadi betanya misalnya usability ke ERP PIS ini tuh beta sekian, ada tes statistik dan p-values-nya berapa. Oh, jadi ini mungkin yang cukup signifikan. Nah, kalau misalnya ini hubungan tadi ya, ketiga tadi. Usability UIS sekian. Hubungan UIS ERP PIS sekian. Nah, di 5. Pokoknya di H01 ini, itu membuktikan misalnya H01 kalau bisa dilihat yang tadi hubungannya di atas, H01 udah ada gambarnya. H01 ini membuktikan bahwa kegunaan dan kepuasan pengguna meningkatkan kinerja umum untuk organisasi. Jadi ini juga disetujui banyak peneliti lain yang menganggap kegunaan sebagai faktor atau menganggap usability ini sebagai faktor keberhasilan penting untuk keseluruhan proyek. Jadi bahwa kegunaan interface ini memiliki dampak signifikan ya bagi user. Dan niat pengguna untuk menggunakan perangkat lunak atau software ERP itu sendiri. Jadi ini sudah didapatkan bahwa interface usability itu ternyata signifikan ya pada sikap dan niat pengguna. Begitu. Untuk jadi di sini adalah user attitudes dan intention to use the ERP software. Jadi memang ternyata kegunaan user interface itu memang interface usability itu sangat penting atau bisa dibilang signifikan. Nah, di H02 ini di hubungannya, jadi kegunaan software secara umum sangat dipertimbangkan untuk mendapatkan kepuasan pengguna atau user satisfaction seperti yang dibahas dalam banyak penelitian yang tadi di atas. Jadi sebagian besar penelitian ini mempelajari dampak kegunaan dari jenis software lain seperti aplikasi seluler, aplikasi web terhadap user satisfaction atau kepuasan pengguna. Dan di hubungan berikut H03 juga ada hubungan dari user satisfaction dan tadi di individual dan organizational impact yang di kanan. Nah, ini hasilnya. Kemudian di H04 dibilang there is no significant impact of users. Oke. Jadi ini memang di 4 ini itu penelitian-penelitian dan literatur juga berkontribusi dengan memberikan penjelasan apa sih hubungan dari antara usability dan ERP PIS ini. Sedangkan UIS itu memediasi dan menjelaskan hubungan ini. Nah, di keenam adalah di conclusion.
Nah, atau kesimpulan. Jadi studi ini tuh telah mengeksplorasi yang telah kita bahas di atas ya banyak. Mengeksplorasi dampak dari kegunaan software pada keberhasilan implementasi proyek ERP atau PIS dengan mempertimbangkan peran mediasi dari kepuasan informasi pengguna. Nah, jadi hasil penelitian ini telah memberikan rincian tentang sifat apa sih hubungan antara usability dan ERP PIS yang berfokus pada segmen manager di Yordania yang menggunakan yang jelas mereka menggunakan ERP. Dan ini 106 manager ya, sekali lagi 106 manager yang mengisi kuesioner ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa usability ERP itu berpengaruh signifikan terhadap ERP PIS. Jadi khususnya dalam hal keberhasilan individu dan organisasi. Jadi selain itu, studi ini menemukan bahwa UIS ini memiliki peran individu dan organisasi. Tadi ada individu impact dan organisasi impact. Jadi selain itu, studi ini menemukan bahwa UIS ini memiliki peran mediasi yang sangat signifikan pada hubungan antara usability dan ERP PIS lagi. Jadi temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi organisasi software dan organisasi konsumen ERP juga. Dan ini akan membantu meningkatkan organisasi software memahami kekuatan kegunaan untuk mencapai keberhasilan implementasi sehingga mengarahkan penelitian mereka pada peningkatan usability. Dan untuk di bagian paragraf di bawah ini adalah batasan-batasannya sih penelitian ini. Jadi dia menjelaskan batasan-batasannya yang dialami gitu. Mungkin kita bisa baca aja beberapa. Jadi batasan pertama adalah ada penggunaan informan yang sama untuk variabel independen atau dependent dan perantara dan dependent lagi. Jadi kayak gitu. Jadi di bagian 7 di acknowledgement. Jadi penelitian ini itu didukung oleh organisasi Skytech. Jadi dia di sini tuh berterima kasih kepada organisasi atau pegawai atau karyawan Skytech telah membantu dan memberikan keahlian yang membantu penelitian ini. Jadi mungkin terus dia bilang mengatakan di sini bahwa mungkin ada beberapa orang-orang Skytech Organization ini tidak setuju dalam interpretasi-interpretasi yang diberikan dalam makalah ini, tapi mereka berterima kasih untuk hal itu. Dan mungkin untuk penjelasannya apa sih itu Skytech Organization? Jadi di sana itu di bagian Liberia, Yordania, di situ tuh Skytech itu sebagai konsultan IT di sana. Jadi konsultan IT. Jadi misalnya ada bermasalah ERP atau mencari solusi ERP tentang jadi contohnya begini, kayak perusahaan saya ada berada di Jordania sana. Nah, Skytech ini kan sebagai konsultan IT. Lalu misalnya saya mau mengadaptasi ERP yang baru sesuai, nah tinggal panggil mereka. Jadi mereka akan menganalisa dari seluruh aspek bagian-bagian sehingga dapat membuat keputusan begitu. Jadi ini memang kayaknya sih organisasi IT besar ya di sana. Pas saya cari sih dia base-nya di Liberia, Skytech Organization. Oke, di sini ini references. Nah, ini dia banyak sekali mengambil references, banyak sekali dia mengambil literatur yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Sir dan teman-teman atas semester ini. Saya akan undur diri. Sekian presentasi untuk final management information system saya. Terima kasih dan see you next time.